Baiklah, pada soal nomor 2, kita diminta untuk membuat program mengkonversikan desimal ke biner. Jadi di sini dijelaskan desimal merupakan angka yang disusun oleh kombinasi 10 simbol, yaitu 0 sampai 9. Lalu untuk mengubah sebuah angka biner yang terdiri dari 0 dan 1, kita bisa membagi angka tersebut dengan 2, lalu menyimpan sisa dari hasil pembagian tersebut, lalu hasil baginya dibulatkan ke bawah, sampai mendapat hasil bagi bernilai 0. Hasil dari konversi ini harus mengeluarkan bilangan biner berdigit 8. Jika bilangan tidak mencapai 8 digit, maka tambahkan 0 di depan bilangan 1 terakhirnya. Jadi yang pertama kita ketik include IOStream. Ini file header IOStream digunakan supaya kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan handle atau inline. Lalu ketik using namespace std semikolon, yaitu digunakan untuk memanggil objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace. Lalu ketik fungsi inMain atau fungsi utama yang akan mengembalikan nilai 0. Setelah itu kita mulai program dengan tanda buka kurung kurawal. Lakukan pendeklarasian in a n b x 10 i, lalu cout, masukkan angka, nanti ini muncul di peranti keluaran dan pengguna dapat menginput suatu angka desimal. Nanti angka tersebut akan disimpan di variabel a, lalu inisialisasi n sama dengan 8, for i sama dengan n-1, i lebih besar sama dengan 0, dan i min-min. Perlu akan dilakukan ini pernyataannya, karena terdapat lebih dari satu pernyataan, maka kita buat ini tanda kurung kurawal, ini bagian for, dan ini n4. Di pernyataan yang pertama itu b sama dengan a dibagi 2. Lalu yang kedua, xi sama dengan a modulo 2. Lalu yang ketiga, a sama dengan b. Setelah itu, kita lanjut ke perulangan for berikutnya dengan inisialisasi i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Lalu pada perulangan ini akan dilakukan pernyataan keluaran cout, yaitu xi. Jadi ini adalah sebuah array. Kalau ini kan sebuah kalimat. Langsung aja kita coba build and run, karena program selesai maka kita dapat menjalankannya dengan klik build and run. Nah, di sini muncul masukkan angka. Misalnya kita masukkan angkanya 8. Di sini kita ketik ya, 8 itu nanti akan disimpan di variabel a, maka a sama dengan 8. Enter. Sini. Maka di sini akan langsung muncul, ini kan 8 ini kan angka desimal. Nah, yang ini 0, 1 ini adalah biner. Jadi ketika kita menginput 8, maka langsung otomatis dikonversikan ke biner. Cara kerja program ini adalah, jadi ketika kita sudah menginput angka yaitu 8 yang disimpan di variabel a, maka n sama dengan 8. Lalu for, jadi kita yang pertama ya, i sama dengan n-1, karena n8 maka 8 min 1 itu 7. Setelah itu i lebih besar sama dengan 0. 7 lebih besar sama dengan 0. Benar. Maka dilanjutkan ke pernyataannya, itu b sama dengan a per 2. A-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus kita lakukan pernyataan berikutnya, yaitu xi. Karena i kita tahu sama dengan 7, maka di sini kita tulis i diganti menjadi 7. Sini kan di programnya yaitu xi ya. Jadi kita langsung ubah aja x dengan indeks 7 sama dengan a modulo 2. A-nya 8 modulo 2 sama dengan 0. Lalu lanjut ke pernyataan berikutnya, yaitu a sama dengan b. Karena kita tahu b sama dengan 4, maka a sama dengan 4. Maka di sini berubah ya, yang tadinya a sama dengan 8 berubah menjadi a sama dengan 4. Lanjut yang kedua, dia mengalami perubahan, yaitu di sini i min-min. I min-min sama dengan, karena i-nya sama dengan 7, maka kita mengalami perubahan i min-min yaitu 6. Yang kedua yaitu
Lanjut, I sama dengan 6. Apakah 6 lebih besar sama dengan 0? Benar. Lalu langsung saja kita lanjutkan pernyataannya, yaitu B sama dengan A. Nah, di sini sudah diganti A sama dengan 4, maka B sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Lalu X, I-nya itu 6, sama dengan A-nya 4, modulo 2, sama dengan 0. A sama dengan B. B-nya 2. Maka A sama dengan 2. Lalu mengalami perubahan, I-nya jadi I sama dengan 5. Lalu lanjut, I sama dengan 5. 5, apakah 5 lebih besar dari sama dengan 0? Iya, benar. Lalu B sama dengan A-nya tadi jadi 2 kan? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu X, 5 sama dengan A-nya 2, maka 2 modulo 2 sama dengan 0. Lalu lanjut, A sama dengan B, B-nya adalah 1. Mengalami perubahan, I-nya jadi I sama dengan 4. Lalu yang keempat, I sama dengan 4. Terus apakah 4 lebih besar sama dengan 0? Benar. Lalu B sama dengan A-nya sudah, jadi A-nya tadi sama dengan 1 yang terakhir, ke 1 dibagi 2 sama dengan, nah 1 dibagi 2 kan 0, tapi kita hanya mengambil angka sebelum koma, jadi hanya 0 aja kita ambil. Lalu X 4 sama dengan A-nya itu 1 modulo 2 sama dengan 1 modulo 2 itu kan biner. 2 itu adalah 1. Maka di sini 1 modulo 2 itu sama dengan 1. Lalu A sama dengan B. B-nya adalah 0. Jadi A sama dengan 0. Lalu mengalami perubahan. I min sama dengan 3. Lalu kelima, I sama dengan 3. Apakah 3 lebih besar sama dengan 0? Benar. Lalu B sama dengan, karena A-nya 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Lalu X 3 sama dengan 0 modulo 0 sama dengan 0. A sama dengan B-nya 0, A sama dengan 0. Dan mengalami perubahan, I min sama dengan 2. Nah, untuk I sama dengan 2 dan I sama dengan 1, lalu yang terakhir I sama dengan 0, ini kan sama kan? Kita lihat di sini, dia 0, A-nya 0, pasti dia akan di sini A-nya 0 juga. Nanti kita akan ubah angkanya karena jalannya itu sama aja. Kembali ke 7, itu 1 I-nya. Ini untuk mempercepat perhitungan karena jumlahnya sama saja, A-nya sama dengan 0. Jadi di sini juga sama 0, 0 karena dia 0. Lalu kita ubah saja ininya. Lalu yang ke-8 itu I sama dengan 0. 0 lebih besar sama dengan 0 benar. Lalu di sini X 0. Nah, yang ke-9 di sini mengalami perubahan, maka I sama dengan min 1. I sama dengan min 1. Apakah min 1 lebih besar sama dengan 0? Salah ya, tidak. Jadi perulangan for ini berakhir. Kita lanjut ke perulangan for berikutnya, yaitu I sama dengan 0 dan 0 kurang dari N. N tadi kita tahu di sini N sama dengan 8. Maka 0 kurang dari 8 itu benar. Lalu di sini akan dilakukan pernyataan perulangan Cout yaitu X.
I. Di X, I itu dimulai dari 0. Kita tahu di sini dapat X0 itu adalah ini 0. Maka ini di keluaran, di piranti keluaran muncul 0. Di sini 0 ya, kita bisa lihat di sini 0. Lalu mengalami perubahan yaitu I++. I-nya 0 mengalami perubahan menjadi 1. I sama dengan 1. Apakah I kurang dari 8? Iya, benar. Lalu X, I-nya 1. Kita lihat di sini X1 itu 0. Maka di sini akan ditampilkan di monitor atau di piranti keluaran 0. Lalu di sini akan mengalami perubahan lagi, yaitu I++ sama dengan 2. Selanjutnya I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 8? Ya, benar. Lalu kita akan tampilkan X2 itu kita bisa lihat di sini. X2 itu adalah 0. Lalu kita tulis di sini 0. Lalu di sini mengalami perubahan I++ sama dengan 3. Lalu I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 8? Iya, benar. Lalu X3 kita lihat di sini. X3 itu 0. Di sini 0. Lalu mengalami perubahan I-nya menjadi I sama dengan 4. I sama dengan 4. Lalu apakah 4 kurang dari 8? Iya, benar. Lalu X4 kita lihat berapa. X4 yaitu ini. X4 itu adalah 1. Maka akan ditampilkan 1. Maka akan mengalami perubahan setelahnya, yaitu I++ sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 8? Iya, benar. Lalu X5 kita lihat X5 berapa. X5 0. Maka akan ditampilkan 0. Lalu mengalami perubahan I++ sama dengan 6. I sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 8? Benar. Lalu X6 kita lihat di sini. X6-nya yaitu 0. Maka akan ditampilkan 0. Lalu mengalami perubahan I++ sama dengan 7. Jadi I sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari 8? Benar. Maka X7 kita lihat di sini. X7 itu 0. Maka ditampilkan di sini 0. Lalu mengalami perubahan I++ sama dengan 8. Apakah 8 kurang dari 8? Salah. Maka program berakhir di sini. Kita bisa lihat nih, keluaran yang kita dapatkan itu sama dengan yang di piranti keluaran. Itu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Di sini juga sama, yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.